Iya. Jarang banget, jarang saya. Awal berkarir tahun berapa sih? Ya? Awal berkarir. Awal berkarir professionally ya, Iya. professionally masuk di industri itu tahun 86. Apa namanya? Kalau Krakatau itu 86. Krakatau 86. Apa namanya? Bersama Krakatau. Jangan yang kau datang. Ya, bukan. Gemilang. Oh, yang bilang ya. Soalnya Gemilang. yang lebih banyak muncul video klipnya kan yang kau datang, yang di stasiun. Iya, iya. Tahun Gemilang tahun berapa ya? Kau datang tahun berapa ya? 89, 90. 89, 90. Baru lahir. Ya? Baru lahir. Baru 1 tahun. 89 Jauh apaan gua? banget sama saya. Entah, tadi kan awal berkarir 86. Saya baru 85 lahir, baru 1 tahun. Aduh. Anom kene. Waktu itu kami pernah ngobrol sama seniman Deluk. Belum ya? Iya, dan beliau bilang pernah kolaborasi dengan Betul. Krakatau. Pasti dari Banten. Iya. Pak Sahar. Sekarang saya berkontak terus dengan anaknya. Jadi saya juga banyak sekali di setengah perjalanan saya, terus kemudian saya banyak masuk di etnik akhirnya, dan banyak berkolaborasi justru dengan orang-orang yang maestro etnis, malah tradisi gitu. Banyak banget. Pada akhirnya demikian. Kalau sekarang aktivitas apa? Aktivitas saya masih sedang mengerjakan Sangno Borobudur itu, nyanyi masih. Nyanyi masih? Masih. Nyanyi masih, ngajar banyak. Gitu. Nggak kayak ikutan artis lain, Bu? Apa tuh? Bikin channel YouTube sendiri. Saya ada channel YouTube, ada, tetapi isinya adalah catatan-catatan perjalanan saya ke kampung. Karena saya banyak community development bersama jaringan Kampung Nusantara. Itu kenapa kemudian saya ada di lingkar pekerjaan desa, either dengan Kemendes atau dengan SDGs Universitas Brawijaya, dan dengan program-program yang ada di Ditjen, Bu. Karena itu. Jadi memang akhirnya masuk terjun di situ. Kalau dari musik, penghargaan apa sih yang? Penghargaan. Siap. Aduh. Nah, kalau awal dulu 86 itu the best vokalis Yamaha Light Music Contest. Di mana? Di Jakarta untuk nasional. Terus setelah itu ada BASF Award penjualan tertinggi kategori R&B. Kemudian BASF Award lagi penjualan tertinggi kategori grup. Terus setelah itu ada dari ABU, Asian Broadcasting Union. Terus dari Romania Golden Stag International Singing Contest. Terus 50 penyanyi terbaik sepanjang masa dari Rolling Stone. Majalah. Ya. Terus lagi ya? Dan lain-lain. Iya, dan lain-lain. Ya kalau di luar itu Pancasila ya, apa BPIP, dan itu selalu per tahun memberikan. Siapa lagi penghargaan teh ayahnya? AMI Award. AMI Award. Terus nanti Rolling Stone. Ya, Rolling Stone udah. Hard Rock FM. Hah? iNews. Masih ada, Pak? Coba Cari makanya gitu teh, yang gitu kan slap tak itu masuk. yang tadi LMC Best Vokalis yang gede. Terus itu yang gambar rusa itu yang di Romania. Gambar rusa di Romania. Itu yang BASF Award. Best Selling Album. Alirannya apa itu? Hah? Aliran musik lebih ke... Nah, ini juga sama. Saya mulai dengan jazz. Siap. Kemudian kalau dari jazz tuh gampang masuk di pop gitu.
Terus tapi lebih dikenal orang kalau yang awardnya banyak di jazz. Dari AMI Award terakhir juga penyanyi jazz terbaik. AMI Award tahun terakhir Tahun berapa ya? Lupa Mas, lihat aja di CV. Lihat aja di situ, cek aja. Sok. Lihat di achievement itu. Nah, itu sih semua itu. Tinggal itu kebanyakan kalau achievement itu justru dari nyanyi itu. Terakhir 2021 ya. Ya, 2021 apa ya? Grup vokal terbaik. Oh, itu Rumpis bersama Rumpis ya. AMI Award. Rumpis tuh ini ya. Rumpis itu kelompok vokal, isinya Vina Panduwinata, saya, Memes, Ita Purnamasari sama Yuni Syara. Oh, masih kontak. Masih. Baru 2 hari kemarin dulu masih ketemu. Mulai 1974 tuh ya. Dari apa? Iya, betul. Penafsiran dari relief itu. Coba beliau Arkeolog. Oke, saya memakai data arkeolog. Iya. Gitu. Verified dari arkeologi, terus kemudian saya keluarin reinterpretasi dulu situasi gitu. Terus membuat mind mapping. Ketika mind mapping kita ketemu 34 provinsi dengan tingkat kemiripan yang sama dari alat musik dan ketemu 40 negara besarannya saja. Gitu. Jadi clean gitu ya, clean bahwa alat-alat yang ada di situ tuh sebenarnya menunjukkan gitu bahwa sebetulnya kita sudah transnasional. Tapi saya tidak dalam kerangka penceritaan relief loh ya, gitu. Tetapi membunyikan dari substansi saya keluarin, substansinya Borobudur, saya reinterpretasi, saya rekonstruksi, saya reaktualisasi menjadi bunyi, dapat dibunyikan, dapat dikomposisikan karena kan banyak panel yang ensemble. Ketika panelnya ensemble sudah lengkap dengan empat kaidah secara musik modern gitu, maka itu bisa dikatakan bahwa ensemble itu adalah sudah orkestrasi. Dari relief itu kan juga menceritakan bahwa Indonesia itu sebenarnya bangsa yang memang sudah punya hubungan internasional. Nah itu bahkan sebelum karena saya juga basicnya kan di bidang prasejarah ya. Nah, jadi memang dari masa prasejarah pun hubungan internasional dengan dunia luar pun ada. Saya yakin itu. Kalau kita ambil saja abad 7 atau abad 8, kita transnasional. Lewat alat musik aja, karena saya musisi. Jadi cara melihat saya gitu. Saya akan bicara tentang similarity kan. Ketika bicara similarity, nggak ada bantahan kalau buat saya undebatable gitu. Ya arkeolog gitu. Jadi itu yang saya lakukan sekarang, tinggal bagaimana merevitalisasi movementnya ini gitu menjadi pembuktian sebetulnya untuk siapa, untuk bangsa ini gitu, bahwa kita itu, atau bagaimana kita mereinterpretasi satu situs misalnya gitu. Nggak, ketika kita mereinterpretasi satu situs, harusnya kita bisa melihat monumen peradaban, harusnya kita bisa melihat sains. Jangan melihat bahwa setiap situs ditempel dengan ini sudah pernah makan belum? Kita gagal ya peradaban, jadi kecil situsnya. Kita nggak bisa membuka gambar atau peta besar bahwa bagaimana kaitan candi ini dengan ini, situs ini dengan ini. Itu kan sebenarnya sebuah rangkaian panjang. Dan sebenarnya ada di apalagi Borobudur dengan budaya besar ya. Kita lihat agama Buddha saat itu dengan membangun monumental seperti itu kan. Dan kemudian ada agama Hindu juga dengan pembangunan toleransi kan sebenarnya. Sebenarnya dari banyak sekali kita toleransi agama itu memang dari masa-masa, bukan barang baru dah gitu. Ya istilahnya enggak. Jadi ya saya juga bingung kenapa sekarang baru ngomongin toleransi. Berkaca pada masa lalu ya. Gitu. Toleransi Prambanan, Borobudur, Pelausan nih. Lah di sini kita lihat aja di Pelausan. Di jejer aja Merajan, kalau orang Bali kan Merajan namanya tuh pemerajanan gitu. Pemerajanan yang sudah meninggal, pemerajanan ratu ini, bahkan sebenarnya di abad-abad awal itu masuknya agama-agama Hindu Buddha. Kita masih punya agama kepercayaan, agama lokal, nenek moyang.
belief sistemnya kita punya belief system dan sendiri. itu terjaga. Betul. Dulu yang namanya toleransi itu sudah jadi laku. Sudah jadi lelaku. Iya, bisa jadi perilaku. Ya, setuju banget. Nah, itu konsentrasi saya sebetulnya sekarang pada Sound of Borobudur itu. Gitu. Kalau nyanyi apa kan tinggal nerusin nih. Ya kan? Nyanyi apa ngajar. Nah, saya ngajar juga dalam setiap kuliah umum saya itu mengajar tentang proses pembudayaan, bagaimana orang harus kembali melihat budaya sebagai dasar dari hidup gitu. Walaupun namanya ini sekolah itu adalah gagasan kebudayaan gitu, sehingga gitu kan dia harus dikembalikan lagi bahwa orang melihat kebudayaan tidak hanya sebagai domain kesenian gitu. Itu konsentrasi saya hari ini sebetulnya. Memang menyita waktu karena nggak pernah berhenti, makin digali saya akan makin ketemu dengan banyak hal baru, walau yang tidak baru sebetulnya perlu ngurut kabel. Ya, nanti later on saya akan kasih saya waktu untuk memperlihatkan kerja sama guru.